Shalom, salam jumpa dengan saya Pastor Andreas Rustin. Saudaraku terkasih, bagaimana Anda memperlakukan hidup Anda? Bagaimana Anda memperlakukan tubuh Anda? Apakah Anda menghormati tubuh Anda? Yang saya maksud adalah bukan hanya merawatnya dari soal kecantikan, ketampanan, dari segi bentuk body Anda, itu merupakan sebuah kebutuhan zaman sekarang dan orang sadar diri bahwa kesehatan itu sangat penting. Orang-orang mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, minum suplemen yang dapat membantu menyehatkan dan seterusnya. Orang rajin untuk merawat dirinya, merawat anggota tubuhnya, kukunya, kulit wajahnya, tentu juga ke salon untuk menata rambutnya. Semua itu tentu penting. Tetapi bagaimana kita memperlakukan hidup kita sendiri? Yang saya maksud adalah ini. Diri kita, tubuh kita adalah bait Allah. Allah berdiam dalamnya. Dan seringkali kita mengabaikan ini dan menjadikan tubuh kita sebagai bait dari keinginan kita sendiri. Dan kita memenuhinya dengan segala keinginan daging kalau kita merujuk ke apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Kita hidup dalam kesenangan, kita hidup dalam pesta pora, kita hidup di dalam hawa nafsu, dan itu semua sebenarnya merongrong kesucian tubuh kita. Dan bukankah itu merupakan sesuatu yang sangat tidak berkenan di hadapan Allah? Sebab Allah berkenan menjadikan tubuh kita sebagai tempat kediaman Dia, dan kita tidak memberikan tempat dalam hati kita dan diri kita ini untuk Allah yang mau berdiam. Dan karena itu kita juga mendengarkan dalam Injil hari ini bagaimana Yesus murka melihat bahwa bait Allah, tempat di mana orang datang ke sana untuk beribadah, mempersembahkan kurban, telah dimanipulasi menjadi tempat perdagangan, tempat bisnis, di mana orang-orang menarik keuntungan dari orang-orang kecil yang bahkan sangat menderita. Anda tahu pada masa itu terjadi seperti politisasi bait Allah, di mana para pedagang itu memperdagangkan apa yang mereka miliki, dengan bahkan mencari-cari alasan untuk kemudian menolak. Kalau orang membawa hewan kurban persembahan dari rumahnya pun, mereka akan melihat, ini adalah sesuatu yang cacat, tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan, sebab hanya hewan yang tak bercacat yang boleh dipersembahkan di kenisa. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat memberatkan orang-orang kecil. Belum lagi para penukar uang, mereka ketika seperti money changer, mereka juga tentu mengambil uang jasa. Dan Anda bisa bayangkan, sebab mata uang yang digunakan waktu itu menggunakan mata uang Romawi dengan gambar dan tulisan kaisar, dan itu sama sekali tidak boleh masuk dalam lingkup yang suci dalam bait Allah. Lihat bahwa bait Allah dinodai oleh hasrat manusia yang memperdagangkan sesuatu yang kemudian merugikan sesama. Saudara terkasih, mari kita berefleksi bagaimana saya memperlakukan tubuh saya dan hidup saya sebagai bait Allah. Semoga kita belajar memurnikan diri kita, dan mungkin kita perlu membiarkan Yesus mengobrak-abrik hidup kita yang lama ini yang penuh dosa dan pelanggaran, agar kita disucikan, dimurnikan lagi, dan cinta akan rumah Allah, baitnya, itu bisa menghanguskan jiwa kita juga. Kalau kita mau membaktikan hidup kita kepadanya, kita harus menghancurkan tubuh dosa kita dan sepenuhnya menjadi milik Allah. Dan semoga Tuhan berkati kita dengan berkat-Nya Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.